Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat walafiat dalam acara kita yang sangat kita cintai, yaitu acara Menerima hari ini. Saya berharap mudah-mudahan renungan firman Tuhan yang disampaikan dalam acara Menerima hari ini bisa menguatkan kita, terutama bagi mereka yang lemah, bisa menghiburkan bagi mereka yang dalam keadaan sedih, dan juga bisa menguatkan iman kerohanian kita, iman percaya kita. Alangkah baiknya kalau kita membuka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami terus menerus belajar kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan betapa pentingnya firman-Mu, karena kami perlu firman-Mu Tuhan, supaya bisa menuntun hidup kami, supaya kami boleh berjalan di dalam kebenaran, boleh menuruti kehendak-Mu Tuhan, dan kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah tidak sia-sia. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah tidak sia-sia. Nah, saya akan bercerita suatu kisah nyata, Bapak Ibu. Tentu setiap orang dari kita mengenal yang namanya Adolf Hitler, terutama dalam era Perang Dunia yang kedua. Itu nama Adolf Hitler itu sangat terkenal karena Adolf Hitler adalah pemimpin Nazi, yaitu tentara Jerman, saudara ya, pada waktu yang sangat ditakuti. Dan Adolf Hitler ini membunuh kurang lebih sekitar 6 juta orang Yahudi di kamar gas beracun. Dan 6 juta itu kurang lebih terdiri dari 1 juta anak-anak Yahudi, 2 juta wanita Yahudi, dan sekitar 3 juta jadi pria Yahudi. Jadi kalau kita perhatikan kurang lebih 6 juta orang Yahudi yang mati karena dihukum, dimasukkan di dalam kamar yang dialiri gas beracun. Dan korban ini disebut korban karena Holocaust, ya. Holocaust itu peristiwa yang bagi umat Yahudi merupakan sejarah hitam. Nah, pada suatu hari Adolf Hitler bertemu dengan seorang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Nah, kemudian dia bertanya, apakah menurut kamu bahwa aku akan masuk neraka? Kemudian si orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, dia mulai menggambar di kertas gambar lambang Nazi, ya, lambang dari tentara Nazi itu digambar dia, kemudian di sebelah kanan ditulis neraka. Lalu dia katakan, engkau pasti akan masuk neraka. Itu jawaban dari orang yang percaya pada Yesus dari umat Yahudi. Kemudian si pemimpin Hitler tidak menjawab apa-apa, cuma dia katakan, apa alasannya engkau bisa mengatakan bahwa aku pasti akan masuk neraka? Kata Adolf Hitler kembali kepada orang tersebut. Kembali lagi si orang tersebut menggambar. Sekarang yang digambar adalah sebuah salib, dan di sebelah kanannya dia tulis surga, menikmati hidup kekal. Lalu dia katakan, hanya dengan salib Kristus engkau baru bisa masuk surga dan mendapatkan hidup kekal. Si orang Yahudi yang percaya pada Yesus itu menjelaskan, kenapa saya katakan engkau pasti masuk neraka? Karena engkau tidak percaya
kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kata si orang Yahudi tersebut. Nah, kemudian setelah diberikan jawaban itu tetapi Adolf Hitler tetap mengeraskan hatinya. Dia tetap tidak mau percaya, dia tetap tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Melainkan dia semakin marah. Lalu dia memerintahkan pasukannya untuk menangkapi orang-orang Yahudi dan membunuh mereka di dalam gas beracun, ya, di kamar yang berisi gas beracun. Sehingga kurang lebih tadi peristiwa yang dikenal dengan Holocaust itu memakan korban 6 juta orang Yahudi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apakah kesaksian orang Yahudi tentang Yesus ketika dia ditanya itu menjadi sia-sia? Jawabannya tidak sia-sia. Kenapa kok tidak sia-sia? Karena ternyata banyak pengikut Hitler yang bertobat dan percaya serta menerima Yesus. Memang Hitler tidak bertobat. Hitler tidak mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi akibat kesaksian orang Yahudi yang percaya pada Yesus tersebut, banyak pengikut Hitler yang bertobat dan percaya serta menerima Yesus. Jadi janji tentang keselamatan ini, tentang untuk mendapatkan hidup yang kekal ini sudah sangat jelas dituliskan dalam firman Allah. Dan tidak mungkin firman Allah itu berdusta. Sebagaimana dituliskan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-15 sampai 16 dikatakan demikian. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, nyanyi huruf besar kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Jelas dikatakan beroleh hidup yang kekal. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan penegasan dalam Yohanes 3 ayat 16. Setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus sebagai anak tunggal Allah, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sudah sangat jelas bagaimana firman menyatakan bahwa kalau kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kalau saya perhatikan Yohanes 10 ayat 28, kepastian untuk memperoleh hidup yang kekal, kepastian untuk tidak binasa disebutkan di sini. Yohanes 10 ayat 28, dan aku ini huruf besar, maksudnya Yesus, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ini adalah domba-domba Yesus yang percaya pada Yesus. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini perkataan Yesus sendiri, bahwa mereka yang percaya kepada Yesus akan diberikan hidup yang kekal. Mereka yang percaya pada Yesus pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Mereka yang percaya pada Yesus tidak akan bisa direbut dari tangan Yesus oleh siapapun juga. Jadi ini suatu janji, kepastian untuk tidak binasa sampai selama-lamanya. Kepastian untuk mendapatkan hidup kekal bagi orang yang percaya kepada Yesus. Demikian juga kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, ayat yang sangat terkenal. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Perhatikan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Dan juga ditegaskan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain kecuali nama Yesus. Jadi mari kita buka hati, hanya dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita pasti akan mendapatkan hidup yang kekal. Kita
pasti akan masuk surga dan kita pasti diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu dan kami tahu sekarang Tuhan bahwa hanya dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dipastikan tidak akan binasa. Kami dipastikan akan masuk surga. Kami dipastikan akan mendapatkan hidup kekal. Kami dipastikan akan mendapatkan keselamatan. Bahkan kami akan tinggal bersama dengan Yesus di surga sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan di mana kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mati buat kami di atas kayu salib. Dan jalan perdamaian sudah dibuat oleh Tuhan Yesus. Kami sudah didamaikan kepada Allah. Sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan dan kami boleh diselamatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.